Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baik, itu tujuan pembelajarannya. Lalu materi pembelajarannya, konsep dan esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Lalu ada yang kedua menelusuri aspek historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, menanya mengapa diperlukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat, mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya dari kampus Universitas Pamulang untuk jurusan Teknik Informatika. Sebelumnya kenalan dulu yuk sama aku. Kenalin, nama aku Sasna Aji Putri Jatiko dari kelas 01 TPLK 006. Untuk mata kuliah PPKN, aku dari kelompok 6. Untuk materinya, apa sih yang akan dibahas di video ini? Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sania. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Eka atau biasa dipanggil sebagai Sania. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama-tama, Sania akan menjelaskan konsep-konsepnya dulu ya. Ada beberapa konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat, setiap pengembangan IPTEK yang berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang biasa disebut sebagai mempribumian ilmu. Selain konsep-konsep Pancasila, Sania juga akan menyampaikan argensi-argensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dapat ditelusuri oleh beberapa hal ini. Yang pertama, pluralitas nilai yang dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada pada titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, perkembangan IPTEK didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selain konsep dan argensi, mengapa sih Pancasila sebagai pengembangan ilmu sangat diperlukan di Indonesia? Nah, Sania akan memberikan alasan-alasan mengapa diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dan mungkin ini saja materi yang dapat Sania sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raden Muhammad Barja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Barja Zaini. Saya di sini akan melanjutkan materi C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia.
1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik, cendekia, atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan ini tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan bagian terbesar dari rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa, sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamirkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran PLTN tersebut. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus, seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya. Tidak mudah dikuantifikasi terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan perceived impact atau dampak yang dipersepsikan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan IPTEK. Artinya pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibat. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan perceived impact. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Dan selanjutnya pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional Yogyakarta 8 Maret 1962. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan Kongres Pengetahuan Nasional 4, 18 September 1986 di Jakarta. Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong. Dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai lebih lanjut. Nama saya Randi Ahmad Fauzi. Deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikatnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian,
dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan profesional dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti mensyukuri anugerah Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis, sebagaimana dikemukakan Noto Nagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga, susunan kodrat, makhluk individu dan sosial, sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom, kedudukan kodrat, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, memberikan arahan asas kerakyatan, mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik, wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik, karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang gap. Kesejahteraan di antara bangsa Indonesia, ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Yang ketiga,
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. A few moments later. Izinkan untuk Sasta bertanya ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Saya di sini akan menjawab pertanyaan Sasna, yaitu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yaitu Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di Indonesia. Nilai-nilai ini mencakup keadilan, persatuan, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sania izin mengajukan pertanyaan. Apa sih hubungan antara Indonesia dan penelitian yang dilakukan di Indonesia? Mohon bantu untuk jawabannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sania. Apa hubungan antara Pancasila dan penelitian yang dilakukan di Indonesia? Yaitu, Pancasila mempengaruhi penelitian dengan menegaskan perlunya penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, berdasarkan pada etika, dan bertujuan untuk kemajuan sosial. Apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas. Terima kasih untuk jawabannya, Randi. Baik, untuk presentasi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!